Halo semuanya, selamat datang kembali. Kita semua kan pengennya hidup lama, ya nggak? Tapi pernah kepikiran nggak sih, hidup yang panjang, apa udah pasti itu hidup yang berarti? Nah, di bahasan kali ini kita mau coba bedah nih, mana yang lebih penting sebetulnya. Lamanya kita hidup atau kualitas hidup kita? Nah, coba deh kita lihat kutipan ini. Ini menarik banget loh. Di satu sisi, ayat ini bilang soal harapan hidup kita bisa sampai 70 bahkan 80 tahun kalau kuat. Siapa sih yang nggak mau? Tapi, coba perhatikan deh. Di sisi lain, doa yang diminta itu bukan sekedar minta umur panjang. Justru yang diminta itu adalah hati yang bijaksana. Wah, di sini nih titik perdebatannya. Jadi kelihatan kan perbandingannya, kuantitas lawan kualitas. Fokusnya mau ngumpulin hari sebanyak-banyaknya aja, atau kita mau pastiin setiap hari yang kita jalani itu penuh makna. Nah, ini pertanyaan besar yang bakal kita coba jawab bareng-bareng. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama. Sering banget kan kita dengar anggapan kalau, ya makin tua seseorang, pasti makin bijak. Tapi, emang beneran gitu? Coba yuk kita bedah anggapan ini. Gini, usia itu emang ngasih kita banyak banget pengalaman. Itu udah pasti, nggak bisa dipungkiri. Tapi masalahnya, pengalaman doang itu nggak otomatis jadi kebijaksanaan loh. Analoginya tuh kayak kita lewat jalan yang sama 100 kali, tapi kalau kita nggak pernah benar-benar perhatiin sekeliling, ya kita nggak akan kenal jalan itu. Jadi kebijaksanaan itu sesuatu yang harus kita kejar, bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya seiring waktu. Dan coba lihat ini gambaran yang jujur aja agak menyedihkan ya. Potret sebuah hidup yang panjang tapi kosong. Bayangin deh, hidup puluhan tahun, tapi hatinya malah makin keras. Egoisnya nggak hilang-hilang, dan yang paling parah, jatuh ke kesalahan yang sama terus-menerus, nggak pernah belajar. Sayang banget kan? Sia-sia rasanya. Oke, jadi kalau kebijaksanaan itu bukan dari umur, terus dari mana dong? Nah, menurut sumber yang kita bahas ini, kuncinya, fondasinya itu adalah takut akan Tuhan. Tapi ini bukan takut dalam arti ngeri ya, tapi lebih kerasa hormat yang mendalam. Sebuah kesadaran kalau ada yang jauh lebih besar dari diri kita. Nah, dari situlah kebijaksanaan yang sejati itu mulai tumbuh. Oke, tadi kan kita udah bahas ya, apa yang bukan jawabannya. Sekarang yuk kita fokus ke solusinya. Apa sih yang bikin hidup itu benar-benar punya makna? Jawabannya ada di satu kata ini, kebajikan. Jadi apa sih kebajikan itu sebenarnya? Gampangnya gini, ini tuh soal kualitas hidup kita, bukan soal panjangnya. Ukurannya bukan tahun, tapi karakter moral kita, tindakan-tindakan baik yang kita lakukan setiap hari. Itulah yang ngasih bobot dan makna buat hidup kita. Dan ini bukan konsep ngawang-ngawang loh. Coba kita pecah jadi lebih konkret. Ada pilar-pilarnya nih. Pertama, ada kasih sama sesama. Terus ada kesetiaan, baik itu sama prinsip hidup atau sama orang lain. Lalu kerendahan hati, kesadaran kalau kita tuh masih perlu banyak belajar. Dan terakhir kemurahan hati, mau berbagi dengan tulus. Nah, 4 hal ini kelihatannya simple, tapi ini adalah fondasi dari hidup yang benar-benar berharga. Mau contoh yang nyata banget? Coba deh kita lihat figur seperti Bunda Teresa. Usianya mungkin nggak sampai 100 tahun, tapi warisan kasihnya itu abadi, bisa dirasain di seluruh dunia sampai sekarang. Ini bukti yang kuat banget kalau nilai hidup itu bukan diukur dari lamanya, tapi dari dalamnya dampak kasih yang kita kasih ke orang lain. Nah, kalau kebajikan itu kita ibaratkan pohonnya, pertanyaannya, apa buahnya? Di bagian selanjutnya ini, kita bakal lihat gimana hidup yang penuh kebajikan itu dampaknya nggak cuma buat sekarang aja, tapi juga ninggalin warisan yang sifatnya kekal. Kunci utamanya di sini adalah konsep tentang hidup yang berbuah. Maksudnya apa? Artinya, hidup kita tuh nggak cuma soal diri sendiri. Tujuannya adalah untuk menghasilkan sesuatu yang baik buat orang-orang di sekitar kita. Dan pada akhirnya, seperti yang dibilang di kutipan ini, semua itu untuk memuliakan Sang Pencipta. Lalu, buah ini wujudnya kayak gimana sih? Ada beberapa nih. Pertama, ya kasih kepada sesama. Ini kelihatan banget dari cara kita memperlakukan orang. Kedua, perbuatan baik. Aksi nyata sekecil apapun yang bikin dunia ini jadi tempat yang sedikit lebih baik. Dan ketiga, pelayanan kepada Tuhan, yang jadi sumber motivasi dari semua itu. Nah, ini semua adalah hasil yang nyata yang bisa dilihat dan dirasain. Dan bagian yang paling kerennya apa? Dampak dari hidup yang kayak gini tuh nggak berhenti pas kita udah nggak ada. Kebaikan dan kasih yang kita tanam, menurut sumber yang kita bahas ini punya nilai yang kekal, sesuatu yang gaungnya bakal terus ada selamanya.
Oke, setelah kita banding-bandingin tadi, sekarang kita sampai di kesimpulan. Jadi, apa sih tujuan sejati yang harusnya kita kejar? Yuk, kita tarik benang merahnya. Kita balik lagi ke perbandingan di awal tadi. Di satu sisi, ada sekedar umur yang panjang, tumpukan hari-hari aja. Di sisi lain, ada hati yang penuh dengan kebajikan. Sekarang jadi makin jelas ya, kalau bobot asli dari sebuah kehidupan itu, letaknya bukan di durasi, tapi di kualitas isinya. Terus gimana dong caranya biar bisa hidup kayak gitu? Nah, ini ada 3 langkah praktisnya. Pertama, semuanya berawal dari fondasi, yaitu iman kepada Tuhan. Dari situ, iman ini harus diwujudkan dalam aksi nyata, yaitu kasih kepada sesama. Dan yang terakhir, kita harus komitmen untuk setia berbuat baik, terus-menerus, supaya bisa ninggalin jejak yang positif di dunia ini. Ujung-ujungnya, semua ini balik lagi ke pilihan kita masing-masing. Ini bukan lagi teori, ini soal keputusan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi berapa lama kita akan hidup, tapi bagaimana kita akan menjalani hidup ini. Jadi saya mau tutup bahasan ini dengan satu pertanyaan buat Anda renungkan. Warisan seperti apa yang mau Anda tinggalkan nanti? Terima kasih sudah menyimak.